Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallah. Bapak pengurus yang kami hormati, Bapak dari kepolisian yang datang pagi hari ini bersama kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah yang kami hormati, dan juga kepada Bapak Ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberi kita nikmat yang banyak, yang mana nikmat ini jangankan kita disuruh menghitung, membayar pun kita tak mampu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, seandainya semua air yang ada di lautan di dunia ini dijadikan tintanya, kemudian daun-daun dijadikan kertas untuk menulis nikmat Allah, maka yang mulia itu pun tidak akan mampu menghitungnya, menulisnya. Ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan, itulah nikmat iman. Nikmat iman dan Islam. Maka dengan nikmat iman itu, alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Didatangnya kita ke masjid Hibul Islam ini bukan semata-mata rumah OTK di masjid karena badan buat sehat, tidak. Ini semata-mata taufik dan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini dosa kita buat sehat, tapi Allah belum gerakan hatinya datang memeluk hati Allah. Bahkan bapak-bapak ini yang mulia, jauh, bapak polisi kita dari jauh nih, dari dari asrama sekolah FSD. Allah gerakan hati beliau datang ke sini. Ini semata-mata karena ini taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita yang kita kerjakan di pagi hari ini diterima oleh Allah. Yang pengorbanan bapak-bapak datang ke masjid ini, ibu-ibu berjalan kaki ke masjid ini semata-mata lillahi ta'ala karena Allah, maka setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan ke menuju masjid ini maka dihitung pahala. Bahkan dalam makom hadis baginda Rasulullah SAW bersabdakan, barang siapa dari rumahnya berwuduk dia dengan sempurna, kemudian dia niat semata-mata karena Allah datang ke masjid memenuhi panggilan Allah, mulai dari melangkahkan dari rumahnya langkah kakinya ke masjid, maka setiap langkah kakinya itu akan menaikkan derajatnya. Allah akan berikan dia kebaikan dan Allah ampuni dosanya. Semakin banyak langkahnya ke masjid, sebanyak itu pula dosa-dosanya Allah ampuni. Sebanyak itu pula Allah naikkan derajatnya. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa menjaga sholat. Amin. Ya Allah. Selama menjaga sholat dengan berjamaah. Kemudian Bapak-bapak Ibu, salat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah, semoga sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbanyak ucapan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Hadirin yang mulia,
setiap diri kita, setiap manusia pada umumnya ingin bahagia. Pada umumnya ingin bahagia. Tidak ada satupun manusia yang tak ingin hidupnya bahagia. Sabarlah. Orang kota pasti inginnya itu, ingin bahagia. Orang kampung ingin hidupnya bahagia. Laki-laki ingin bahagia. Ibu-ibu, wanita ingin bahagia. Pejabat ingin bahagia. Presiden ingin bahagia. Semuanya ingin bahagia. Semuanya ingin bahagia dunia dan akhirat. Tapi Allah SWT telah membuat keputusan bahwa kebahagiaan kita itu Allah SWT tidak letakkan dalam harta yang banyak, dalam pangkat yang tinggi, dalam kecantikan, ketampanan, tidak. Banyak hari ini awaklah punya rumah yang besar, punya kendaraan yang bagus, punya istri yang cantik, anak-anak kita sukses. Yang satu kerja di rumah sakit sebagai dokter, ada sebagai pengusaha, ada sebagai pengacara. Kalau ditanyakan kepada bapak tersebut, ibu tersebut, dia katakan dia masih belum bahagia. Banyak hari ini. Jadi kunci kebahagiaan itu di mana? Maka Allah SWT telah berkeputusan bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, keselamatan dan kemuliaan seseorang itu hanya Allah letakkan dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Jadi itu kuncinya ya. Gimana awak letak kebahagiaan awak itu hanya dalam apa? Hanya dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Hurufnya 5 apa? Dalam hanya. Jadi maksudnya tidak ada yang lain itu. Hanya awak ingin bahagia. Syaratnya itu hanya dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Tidak ada dengan cara-cara lain. Sama awak kalau hanya berarti tidak ada yang lain. Bapak datang tu dia mencintai istri beliau, hanya kamu yang mencintai. Berarti tidak ada yang lain. Ibu itu juga mencintai, mengatakan kepada abang, kepada suaminya, hanya kamulah ke suamiku yang tercinta. Berarti tidak ada yang lain. Kan itu. Begitu juga dalam mengamalkan, dalam syarat kita ingin bahagia dunia dan akhirat, hanya dalam apa? Mengamalkan agama dengan sempurna. Orang kaya kalau dia amalkan agama pasti dia akan bahagia dunia dan akhirat. Orang miskin apabila dia amalkan agama dengan sempurna pasti dia akan bahagia dunia dan akhirat. Kau bapak-bapak apabila dia amalkan agama dia akan bahagia. Kau ibu-ibu apabila dia amalkan agama pasti dia akan mengambil bahagia dunia akhirat. Orang berpangkat ataupun tidak berpangkat, semuanya syarat bahagianya hanya dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Maka hanya muliakan Allah SWT. Apa syarat kita ini bahagia? Tentu ada syarat kita ini bahagia. Maka hanya muliakan Allah SWT. Ulama memberitahu kita syarat kita ingin bahagia ada berapa? 8 perkara. Ada berapa? 8 perkara. Yang pertama apa? Pertama adalah kita mempunyai keyakinan yang sempurna. Syarat ingin bahagia, pertama kita mempunyai keyakinan yang sempurna kepada kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimatnya. Jadi syarat kita ingin bahagia, pertama mempunyai keyakinan atau keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya apa? Orang
bahagia dia? Tidak. Zahirnya kita nampak dia bahagia, dia punya rumah yang besar, dia sukses dunianya, dia punya segala-galanya. Tetapi apabila tidak ada iman di hatinya, dia tidak akan merasa kebahagiaan. Walaupun dunia ini dia punya, tapi di akhirat dia tidak punya apa-apa. Ya? Maka hanya melihat kita sebagai orang beriman kepada Allah, tugas kita hari ini apa? Menyempurnakan iman kita kepada Allah, bukan menyempurnakan dunia kita. Sekarang ini kita terbalik Bapak Ibu. Hari ini kita bersungguh-sungguh dalam menyampaikan apa? Mencari dunia, bekerja-kerja, berusaha sungguh-sungguh, mati-matian mengejar dunia, sehingga lupa perintah Allah. Bukan lupa, bahkan sengaja meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam beriman kepada Allah, kita mentaati perintah Allah, maka kita harus bersungguh-sungguh bagaimana menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan apapun, baik keadaan sedikit saja, maka ini dalam keadaan bahaya. Dalam keadaan bahaya. Maknanya apa? Allah menginginkan hati kita itu 100% yakin hanya kepada Allah, tidak ada sedikit pun bercampur dengan kesyirikan. Nah, inilah namanya kemudian mempunyai iman yang kuat. Maknanya apa? Di hati kita itu mempunyai keyakinan yang mantap terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sering berzikirkan, sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita sama-sama tahu artinya kalimat la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya apa? Bagaimana kita segala hati kita ini, kita belajar memasukkan semua kebesaran Allah di hati kita, dan kita berusaha mengeluarkan segala kebesaran makhluk di hati kita. Syarat kita ingin bahagia dunia akhirat, yang kedua adalah kita yaitu mentaati, menjalankan atau menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Inilah lanjutan dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ini kita mengaku umat sebagai umat baginda Rasulullah SAW, mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, mengaku mencintai kehidupan baginda Rasulullah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ini kita jauh dari kehidupan sunnah baginda Rasulullah SAW. Berarti dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Bapak Ibu yang mulia, ini hukum. Kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Apa contohnya? Sholat sunat misalnya. Sholat sunat apa tadi? Sunat aja. Beda dengan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu kehidupan baginda Rasulullah SAW. Dari ujung rambut, dari ujung rambut. Kehidupan sehari-hari baginda Rasulullah. Apabila kita kerjakan berpahala, kalau kita tidak kerjakan, kita rugi. Nah, ini rugi. Sunnah Rasulullah SAW itu ulama memberitahu ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Ada sunnah dalam bentuk penampilan baginda Rasulullah SAW, namanya sunnah surah. Sunnah surah, penampilan. Maka Bapak Ibu, kalau kita tengok gambar-gambar ulama-ulama dahulu, ya kan? Nah, mereka ada pakai serban, ada jubah, ada jenggot dan sebagainya. Mereka itu, ulama kita itu, orang itu mengikuti contoh surah baginda Rasulullah dalam bentuk penampilan, ya kan? Bagi ibu-ibu pakai jubah, pakai jubah. Ini penampilan. Sunnah yang kedua itu namanya sunnah sirah, sirah nabawiyah, kehidupan sehari-hari baginda Rasulullah SAW. Apa contohnya? Baca contoh Rasulullah SAW, cara makan beliau,
kita ikuti pula cara beliau. Itu Bu ya. Gak boleh makan tangan kiri, minum tangan apa? Dengan tangan kanan dan makan dengan tangan kanan. Ini sunnah. Sunnah beliau dia masuk WC gimana? Kadang-kadang kita hari ini masuk WC dengan masuk masjid, kadang-kadang sapu saja. Iya kan? Lupa belum baca doa. Sunnah masuk WC dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Masuk masjid, sunnah masuk masjid, kaki kanan masuk dulu, kaki keluar kaki kiri. Kemudian belum lagi kita sering masuk pasar. Kadang-kadang doa masuk pasar, ibu-ibu kita tak dapat kan itu. Maka kata Nabi, barang siapa yang baca doa masuk pasar, maka Allah beri dia 2 juta kebaikan. Tapi kita masuk pasar kadang-kadang lupa doa masuk pasar. Macam kita ini sering ke pasar bu, hidup mengalir kan. Tapi kadang-kadang lupa doa masuk pasar. Apa doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu. Doa makan pun ada sunnah yang paling besar, namanya sunnah sariroh. Sunnah sariroh. Apa itu sunnah sariroh? Fikir risau Rasulullah. Fikir risau Rasulullah. Apa yang dirisaukan Rasulullah? Menjelang meninggal, apa yang sampai ibu-ibu? Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika meninggal dunia. Apakah anak beliau? Apakah istri beliau? Apa yang disebut beliau? Ummati, ummati, an-nisa, an-nisa, as-sholah, as-sholah. Maknanya apa? Supaya bahwa beliau mengajarkan kepada kita ini bahwa beliau bukan hanya memikirkan diri beliau sendiri, bukan memikirkan anak beliau sendiri atau istri beliau, tapi mereka memikirkan merisaukan akan umat. Bagaimana umat ini selamat dari azab Allah. Jadi keinginan Rasulullah, cita-cita Rasulullah, harapan Rasulullah, dia menginginkan bahwa umatnya, seluruh umatnya masuk surga. Di dunia asbab godaan dunia, ini orang begitu ringan mudah meninggalkan sholat. Ini yang dirisaukan oleh Rasulullah. Maka Bapak Ibu dimulai, mudah-mudahan tausiah kita pagi hari ini, bagaimana kita tanamkan di hati kita syarat saya ingin bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama adalah saya mesti mempunyai iman yang kuat, iman yang sempurna, yang tidak cacat, yang sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan juga bagaimana saya harus menghidupkan Sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Baik Sunnah bentuk penampilan, bentuk kehidupan sehari-hari, dan juga kita punya risau pikir bagaimana semua umat ini kita sama-sama ajak untuk mentaati perintah Allah, menghidupkan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Bagi ibu-ibu juga bapak kami, apalagi kita hari ini masjid kita alhamdulillah sudah berapa lama kita nggak kesini, semakin cantik, semakin indah, semakin nyaman ya ibu-ibu ya. Jadi kita pikir risau bagaimana semua masyarakat kita ini, harapan kita bagaimana setiap sholat 5 waktu hendaknya berbondong-bondong menuju rumah Allah, masjid. Itu Bu ya. Semakin katakan oleh ulama, semakin banyak orang datang ke masjid, semakin banyak jamaahnya, semakin makmur kehidupan masyarakat tersebut. Allah akan jaga kampung tersebut, Allah akan berkahi kampung tersebut, Allah jauhkan musibah-musibah kepada kampung yang mana masyarakatnya hidup dengan penuh ketaatan, membangun masjid, menghidupkan amalan masjid. Sekarang ini hanya bulan lebih kurang jumlah masjid seluruh dunia, seluruh Indonesia lebih kurang 1 juta masjid. Berapa? Lebih kurang 1 juta masjid. Tapi yang hidup sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid tidak kurang dari 10%. Yang lainnya banyak masjid tapi tidak ada amalan. Jadi amalan masjid itu ada 4. Pertama dakwah Allah, di mana di masjid itu ada amalan dakwah Allah, ta'lim wa ta'lum, zikir dan ibadah. Inilah Bapak-bapak Ibu-ibu,
rombongan-rombongan datang setiap bulan ke masjid, apalagi sekarang ini program dari Kapolres Tanah Datar, Bapak Nurul Ihsan beserta dengan bapak-bapak kita anggota-anggota kepolisian, yaitu setiap subuh bergerak melaksanakan subuh berjamaah dari masjid ke masjid. Untuk apa? Menggerakkan masyarakat untuk sama-sama yuk kita makmurkan masjid rumah Allah. Maka jumlah masjid seluruh Tanah Datar ini, musala dan masjid itu lebih kurang 1120 masjid musala. Kalau masjid lebih kurang 400, iya 400 saja. Setiap hari bapak kepolisian kita datang ke masjid-masjid untuk salat berjamaah, menggerakkan umat, menggerakkan masyarakat untuk sama-sama memakmurkan masjid. Apabila masyarakat semuanya umat Islam sudah datang ke masjid beramai-ramai, masya Allah, pertolongan Allah akan datang, nusratullah akan datang, bantuan Allah akan datang, keberkahan Allah akan Allah turunnya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dulu kita banyak polisi hanya menangkap orang-orang yang jahat, ya kan? Sekarang ini memasukkan ke penjara. Sekarang ini bapak polisi kita tidak macam itu. Mereka akan mengajak umat ini datang untuk ke masjid. Datang ke rumah-rumah untuk mengajak bapak-bapak kita, pemuda-pemuda kita untuk sama-sama, yuk kita sama meramaikan masjid kita. Siapa lagi yang akan meramaikan masjid kita? Mau ke masjid kita kalau kita sendiri yang meramaikannya. Ibu-ibu doakan, doakan bapak ibu ya. Program bapak-bapak kepolisian kita, programnya sesuai dengan program pemerintah kita, yaitu balik ke surau, balik ke surau, balik ke negeri. Surau kami ya, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan bapak-bapak kita dalam keadaan sehat, walafiat. Karena ini setiap hari jauh-jauh, kadang-kadang sekarang ini sudah sampai di Serempau ya. Bahkan nanti sampai ke Sepuluh dan sebagainya. Sudah 55 masjid bapak ibu itu didatangi. Jadi mereka berangkat pagi-pagi, kadang jam 4 pagi sudah pergi berangkat meninggalkan rumah menuju masjid yang mereka datangi untuk melaksanakan subuh berjamaah. Kalau kita hari ini, bagaimana kita datang betul-betul karena dari hati kita ini, sehingga ini akan memberikan kita kekuatan dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu. Baik bapak-bapak ibu yang mulia, insyaallah jamaah kita hari ini, insyaallah ada 2 hari lagi kita berniat 3 hari di sini. Doakan juga di sini ada anak-anak pelajar kita. Kami imbau kepada ibu-ibu, bapak-bapak, mumpung anak-anak kita lagi libur hari ini kan, sampai tanggal 12. Jadi kita bawa sengaja anak kita, pelajar-pelajar kita, untuk meluangkan waktu 2 hari atau 3 hari atau 1 hari untuk belajar pesantren kilat bersama kita, bersama bapak-bapak kita. Untuk apa? Supaya mereka lebih semangat lagi belajar, mengulangi pelajaran mereka, terutama untuk keagamaan. Ya, dan kita di sini ada program mengaji, kemudian program sholat berjamaah, kemudian program setelah nanti maghrib kita akan lanjutkan lagi tafsirnya, dan besok kita akan lanjutkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.